Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan pentafsiran kitab suci daripada 1 Yohanes pasal ke-5. Dan kita akan membaca bersama-sama dari berapa ayat. 1 Yohanes pasal yang ke-5, Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal yang ke-5, kita membaca bersama-sama dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 10 sampai 12. Barang siapa percaya anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam hatinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 11 dan 12 semua membaca. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, sudah berminggu-minggu kita bicara daripada hal yang terakhir di dalam pasal ini bagian tengah tentang kesaksian Bapa bagi anaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, engkau telah mengerti berapa kali Tuhan Allah muncul. Tuhan Allah sendiri intervensi. Tuhan Allah sendiri berbicara tentang anaknya. This is my beloved son. Listen to him. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus berada di dalam dunia, dia perlu tidak kesaksian yang supranatural dari surga untuk membuktikan, untuk mendukung, untuk menjamin bahwa dia punya pelayanan adalah dari atas. Ini sangat perlu sekali. Saudara-saudara, satu dalil yang kita tidak boleh lupa. Apa yang kau kerjakan mungkin dilawan oleh orang. Apa yang kau kerjakan mungkin melawan arus. Apa yang kau kerjakan mungkin ditolak seluruh dunia. Tapi saudara-saudara, jangan lupa kalau seluruh dunia menolak engkau, tapi yang mengutus engkau Allah memberi kesaksian untuk mengkonfirmasikan pelayanmu, perlawanan seluruh dunia akan kalah. Inilah prinsip daripada semua hamba Tuhan yang setia. I don't care who oppose me, who reject me, but I know He is with me. Prinsip inilah bikin kerajaan Tuhan Allah ditegakkan di dunia. Prinsip inilah mentegakkan sesuatu arus sejarah gereja. Saudara-saudara sekalian, gereja hidup di dalam dunia bukan karena kita mempunyai kuasa, mempunyai uang, mempunyai mayoritas. Gereja hidup di dunia mulai daripada palungan, mulai daripada kandang binatang. Christianity started from very humble beginning. Christianity started from very, very lonely point. Christianity started from incarnation. Merendahkan diri, mengkorbankan diri, menyangkal diri, lalu turun ke dalam tempat di mana tidak ada hak asasi manusia. Turun di kandang binatang di mana begitu bau, begitu najis, begitu hina. Itulah kekristenan. Dan kekristenan diakhiri hidup pendirinya Yesus Kristus seolah-olah oleh manusia di atas kayu salib. Apakah crucifixion itu ada ending point of Jesus life? Ya, menurut orang-orang Israel betul. Akhirnya dia dipaku di atas kayu salib, selesailah. Kristen hancur, mereka menang. Pendeta Haiftan mengatakan orang-orang Parisi mereka menang. 3 hari kemudian menang ditambah IS saja menangis. Karena mereka baru tahu crucifixion is not the ending point. It's the starting point of the resurrection. Kalau Kristus tidak mati, tak mungkin bangkit. Jadi kematian bukan akhir daripada hidup Yesus. Kematian itu adalah permulaan kemenangan. Saudara-saudara, akhirnya yang minoritas takut tidak perlu. Yang dihina takut tidak perlu. Nah, ini menjadi satu gagasan, menjadi satu keberanian dari zaman ke zaman. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berani. Seluruh dunia melawan saya. Soal ke-1. Kedua, Allah mengkonfirmasikan saya tidak usah takut. Semua akan diselesaikan dengan kalimat kedua.
Kamu menghina saya, silakan. Melawan saya, silakan. Mengumpat, silakan. Memfitnah, silakan. Memaku, silakan. Menghakimi, membunuh, membinasakan aku, silakan. Tapi semua ini akan diakhiri dengan satu kalimat yang lain untuk membereskan semua. If God is with us, who can be against us? Jikalau Allah itu menyertai kita, siapa bisa melawan kita? Silakan cemooh, silakan engkau menghina, silakan engkau mentertawakan aku. Itu hanya menyatakan betapa malu adanya engkau, karena engkau telah menolak kebenaran. Saudara-saudara sekalian, inilah semangat, dan inilah semangat yang selalu berada di dalam gereja Reform. Yang pendirimu Stephen Tong bukan orang yang menyerah, bukan orang kompromi, bukan orang belum perang mulai menyebut atau menteriakkan sakit, capek, susah, tidak mungkin, tidak bisa. Saya sulit bekerja dengan orang yang selalu merasa tidak mungkin. Karena memang kita diberikan tugas oleh Tuhan melakukan mission impossible. Kita melakukan hal yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, there is nothing impossible for Him. Itulah sebabnya, jikalau Tuhan berkonfirmasikan, jika Tuhan menyertai, jikalau Tuhan berada di tengah-tengah kita, ombak biarkan berhenti pada tempat yang ditetapkan dan jangan datang ke sini, karena ada batas yang ditentukan oleh Tuhan, di mana engkau tidak boleh melewat. Setan berapa bengis adanya, berapa menakutkan suara tertawaanmu, silakan nyatakan keberanianmu. Sampai di situ saja Tuhan akan terus mendampingi akan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Yesus Kristus ditolong oleh siapa? Yesus adakah kuasa politik di dunia? Tidak. Yesus ada kuasa ekonomi? Tidak. Yesus ada kuasa daripada agama? Tidak. Yesus ada kedudukan apa? Dia diakui oleh siapa? Tidak ada yang mengakui dia. Saudara-saudara, sekarang kita ketakutan kalau kita tidak diterima oleh orang. Kita ketakutan kalau kita tersendiri. Kita ketakutan kalau gelar saya tidak diakreditasikan. Kita ketakutan kalau gereja kita tidak diterima oleh gereja yang lain. Kita ketakutan tersendiri. Yesus orang paling tersendiri. Tidak ada kuasa politik, tidak ada kuasa akademik, tidak ada kuasa ekonomi, tidak ada kuasa masyarakat, tidak ada kuasa agama, tidak ada kuasa organisasi, tidak ada kuasa militer. Sama sekali blank. The most lonely paradox in the history. Hidup yang paling paradoks, hidup yang paling tersendiri adalah anak Allah pada waktu di dalam dunia. Tapi dia mengatakan, my Father is giving testimony for me. Bapakku memberikan kesaksian bagiku. Saudara-saudara, if you fail to look around, please look upward. Kalau engkau melihat kanan, kiri, belakang, depan, timur, barat, selatan, utara, setiap aspek itu keliling hanya dengan kesedihan dan tangisan dan kecewaan, putus asa. Jangan lupa masih ada satu arah yang tidak pernah terputus, yaitu surga. Apakah waktu kita melihat ke surga tidak ada halangan? Ada. Efesus pasal 6 mengatakan di tengah-tengah angkasa itu penjajah dan pemimpin dari seluruh dunia jahat, yaitu setan yang merintangi di situ. Tetapi kita sudah diberikan nama di atas segala nama, nama di atas segala kuasa, nama di atas pemerintah, nama Yesus. Di dalam doa engkau demi nama Yesus, nama yang mempunyai kuasa tertinggi itu menembusi segala halangan dan membawa doa kita kepada Bapa. Saudara tahu apa bedanya doa orang Kristen? Semua berdoa kepada Allah, semua diakhiri dengan amin. Allah bukan mulut, amin tutup mulut. Tetapi bedanya adalah dalam nama Yesus, tidak pada agama lain. Karena nama ini satu-satunya nama menembusi halangan di tengah-tengah angkasa. Ini satu-satunya nama melebihi pemerintah, militer, kuasa apapun. In the name of Jesus. In the name which is above all government, all power, all strength, both natural or supernatural. Dari situ.
Dan Yesus Kristus untuk mencapai kemungkinan membawa kita kembali kepada Bapa, dia harus terlebih dahulu hidup paling sederhana, paling tersendiri, hidup paling disiksa, hidup paling minoritas, hidup sebatang kara. Dan dia berkata, "Come unto me, come and follow me." Datang kepada aku, datang mengikut aku. Mengikut Tuhan supaya menjadi kaya? Tidak. Mengikut Tuhan belajar bagaimana tersendiri. Mengikut Tuhan belajar bagaimana menjadi miskin. Mengikut Tuhan belajar bagaimana menjadi dibenci, ditolak, diejek, difitnah. Tetapi pada waktu engkau mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan di lembah, di situ engkau melihat cahaya Tuhan ada padamu. Pada waktu engkau mengikut Tuhan Yesus, mengikuti perjalanan penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, jangan lupa surga ada kesaksian bagimu. Jikalau kita menerima kesaksian dari manusia, maka kita harus lebih menerima kesaksian daripada Allah. Karena kesaksian dari Allah adalah disaksikan bagi anaknya. Ayat ke-9. Because the witness of God is for his son. Saudara, son, anak. Jangan lupa Alkitab mengatakan hanya satu Allah. Di tengah-tengah Allah dan manusia hanya satu pengantara, yaitu Kristus anak Allah yang pernah menjadi manusia. The only Son of God who became flesh. The only Son of God who incarnated himself. The only Son of God who came from heaven and was born on this earth. Satu-satunya, yaitu anak yang tunggal, anak yang suci, anak yang mulia, anak yang dari surga, anak yang inkarnasi. Di sini terletak rahasia, connection between temporality and eternity. Di sini tersimpan rahasia, the contact point between sinful person and the holy God. Saudara-saudara, di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang berdosa, di tengah dunia kekekalan dan dunia sementara, di tengah kemutlakan dan relatif, di tengah-tengah kelihatan dan tidak kelihatan, ada satu titik pertemuan, ada satu titik kontak, dan titik kontak ini dimulai daripada inkarnasi dan digenapi dan berkonsumasi. Teologi reform sangat mementingkan consummation, the glorified day, the day we will be glorified, the day will be consummated. Saudara-saudara, konsumasi sama konsumsi terbalik artinya. Konsumsi menghabiskan dan menghanguskan. Konsumasi menggenapi dan menyempurnakan. Saudara-saudara, creation point is the beginning of existing material world. Consummation is accomplishment of the spiritual. Saudara-saudara, titik permulaan itu cipta, titik akhir itu penggenapan. Titik akhir dari orang yang spiritual yang dipilih oleh Tuhan itu adalah titik penggenapan. Titik akhir daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu adalah titik permulaan kebinasaan yang kekal. Kita harus bedakan semua dengan jelas. Dan in between the creation point and the consummation point, there is the contact point, yaitu incarnation, crucifixion, and resurrection, and assumption. Nah, ini yang membentuk Injil. Ini di sini ini. Di dalam diri satu-satunya oknum. Di dalam diri satu-satunya pribadi yang nama Yesus adalah Kristus, anak Allah yang Sang Kudus, yang Immanuel, yang disebut Juru Selamat, yang disebut Tuhan, yang disebut anak manusia. Ini semua 7 nama yang besar bukan diberikan oleh Yusuf dan Maria. 7 nama yang besar tentang siapa Yesus diberikan oleh malaikat Jibril. 7 nama yang besar ini diberikan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Dan ini langsung dikaruniakan sebagai satu-satunya titik, menjadi satu-satunya rahasia, menjadi satu-satunya jalan, menjadi satu-satunya contact point. Dan ini disebut apa? Disebut mediator. Saudara-saudara, kita mempunyai apa? Kita mempunyai jalan menuju ke surga melalui siapa? Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang disebut mediator, Kristus yang menjembatani, Kristus yang menjadi penyambung kedua pihak, dari Allah yang suci
kepada dunia yang dosa. Jalannya dia yang inisiatif ke sini. Dari orang berdosa menuju kepada Allah yang kekal melalui dia yang membawa kita kepada surga. Dia adalah kontak point, dia adalah jalan satu-satunya. Dan ini harus diberitakan, sebelum diberitakan harus dimengerti. Sebelum dimengerti harus diimani. Sebelum diimani harus didengar baik-baik, direnungkan baik-baik dari wahyu yang sudah dikaruniakan di dalam kitab suci kepada orang yang belajar firman. Saudara-saudara, yang paling cilaka adalah pendeta-pendeta tidak mau belajar firman, tapi mau ngoceh-ngoceh. Akhirnya khotbahnya penuh dengan mimpi, khotbahnya penuh dengan khayalan, penuh dengan cerita lelucon, tapi tidak firman di dalamnya. Yang penting adalah yang mau mengajar, belajar. Yang mau membicara, berfikir. Yang mau memberitakan, mereka takluk kepada firman Tuhan. How deep, how profound, how accurate, and how eager are you knowing Jesus Christ? Berapakah kita mengenal Kristus? Berapa dalam, berapa tepat, berapa sungguh, berapa fresh, dan berapa engkau menginginkan pengertian itu menjadi sesuatu pembagian kepada orang lain yang hidup dan vital selalu. Saudara-saudara, Yesus Kristus diberikan kesaksian dari Tuhan dan akhirnya dia menjadi karunia Tuhan untuk manusia di dalam memberikan hidup. The giving of the life. It's only in Jesus Christ. Only in Christ you get the life, obtain the life, eternal life from God. Itu sebab saya akan membicarakan saudara-saudara, di dalam dunia ini manusia mempunyai kebudayaan yang selalu dianggap cukup. Maka banyak orang budayawan tidak perlu Injil lagi. Sudah pintar, sudah hebat, sudah pengetahuan tinggi. Maka mereka sudah ada amal, sudah ada moral, mereka sudah ada pengetahuan, sudah ada filsafat, sudah ada bijaksana. Dan mereka mengatakan orang seperti saya tidak perlu Injil lagi. Betul tidak? No. Saudara dengar baik-baik di dalam mimbar ini bahwa semua kebudayaan digabungkan seluruhnya totalitasnya di dalam level yang lain dengan level Injil. Jikalau engkau tidak mengetahui Injil adalah sesuatu keunikan yang tidak mungkin diperoleh daripada aspek apapun di dalam seluruh totalitas kebudayaan, saudara belum mengenal kekristenan. If you don't know Jesus Christ, and you don't know the finality of Christ, you don't know the absolute nature of Christ, you never understand Christianity. Saudara-saudara, mengenal Kristus dan tahu Kristus di mana, uniknya apa, pentingnya apa, di situ membedakan engkau sebagai orang Kristen atau bukan Kristen. Saudara-saudara, kali ini saya di Amerika diundang berkhotbah di gereja yang disebut Proclamation Presbyterian Church daripada pendeta yang namanya yaitu Peter Lillback. Dia rektor sekolah teologi tertinggi di dunia, yaitu Westminster Theological Seminary. Saya diundang khotbah di situ, saya datang ke tempat itu. Waktu dia memberikan introduksi, dia mengatakan kalimat begini. I invite Stephen Tong to preach today to you. And he's a Reformed pastor, Reformed theologian. Dia mengatakan, usually Reformed people used to talk about Reformed theology like this. Reformed theology is so nice. Reformed theology is so good. So we present Reformed theology to you. But this man is different. When I listened to him in Africa, he said, if you are not Reformed, you do not know the true Christianity. I learned from him and I present him to you. Let him talk to you. Saudara-saudara, jangan kira saya sudah puas dengan gerakan reform. Kalau saya ada kemungkinan saya koreksi seluruh dunia. Saya memberi tantangan kepada orang dunia yang namanya kan diri reform. Saudara-saudara, apakah artinya reform? Kembali ke kitab suci. Kembali ke kitab suci ayat apa? Kembali ke kitab suci yang menjadi saksi Allah yang khusus berpusat kepada satu pribadi. Karena kesaksian Allah adalah untuk anaknya. Dan di dalam anaknya kita diberi apa? Di hidup yang baru. Saudara kalau baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Dosa dan akibat dosa. Upah dosa adalah maut.
Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini menjadi satu sari, inti sari, menjadi satu pusat dari inti sari yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia. Bukan kekayaan, bukan gedung gereja yang besar, bukan keuangan, bukan kedudukan. Itu semua adalah less important gifts. Anugerah Tuhan terbesar untuk gereja bukan gedung. Anugerah Tuhan terbesar kepada gereja atau Roh Kudus dan firman yang diwahyukan Roh Kudus. Di dalamnya kita membangkitkan iman, di dalamnya kita menemukan Kristus, dan di dalamnya kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Allah bersaksi kepada anaknya, dan di dalam anaknya kita diberikan apa? Hidup. Itu sebab semua kebudayaan tidak mungkin mencapai level ini. Saudara-saudara, apa yang dibicarakan dalam kebudayaan? Di dalam etika dan moral, budaya bicara tentang baik dan jahat. Di dalam sains, bicara tentang tahu dan tidak tahu. Di dalam filsafat, bicara tentang bijaksana atau bodoh. Saudara-saudara, di dalam teknologi, dibicara advance atau ke belakang. Di dalam filsafat, di dalam teknologi, di dalam ilmu, di dalam pendidikan, di dalam moral, di dalam agama, bicara boleh atau tidak. Tetapi di dalam Yesus Kristus bukan bicara membedakan baik jahat, betul tidak, benar palsu, tahu tidak tahu, bodoh atau bijak. Di dalam Yesus Kristus dibicarakan binasa atau hidup. Barang siapa percaya kepada Dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. This is the difference. This is the discern. This is the uniqueness. And this is superiority of Christianity. Di dalam kekristenan kita bukan datang belajar apa baik, apa tidak baik, apa untung, apa rugi. Di dalam perdagangan untung rugi, di dalam filsafat bijak bodoh, di dalam pengetahuan, di dalam ilmu tahu atau tidak tahu, di dalam moralitas baik atau jahat, di dalam agama boleh atau tidak. Tetapi di dalam agama Kristen bukan yang dibicarakan boleh atau tidak, baik atau jahat, benar atau tidak benar, sejati atau palsu. Tetapi yang dibicarakan hidup atau binasa. Saudara-saudara, maka sampai pada pasal ke-5 bagian ini, sekarang Yohanes sedang membicarakan kesaksian Kristus dari Tuhan Allah. Lalu digabung ke dalam pemberian Allah dalam Kristus adalah apa? Kita membaca lagi, satu kali lagi. Semua membaca bersama-sama. Ayat 10 sampai ayat 12 semua membaca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak Allah, dia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, dia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Sekali lagi 11, 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, ini dengan jelas sekali. Akhirnya kita baru tahu kesimpulan dari Yohanes ada kembali kepada Christ as a life. Nah, kalau begini kita melihat lagi ayat pertama daripada pasal pertama 1 Yohanes bicara apa? Nah, ini dia belum pikun. Dia dari ayat pertama sampai sekarang keep to the nuclear, keep to the point of the centrality. Saudara-saudara, kita kembali kepada ayat pertama. Pada waktu saya memulai dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2, saya sudah bicara ini buku mengenai hidup. Kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan kedua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sekali lagi semua membaca 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan mata kami, dan telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
atau terjemahan lain, yang kami beritakan kepadamu itu berada sebelum segala sesuatu berada. Dan itulah hidup. Yang kamu beritakan kepadamu adalah hidup. Dan hidup itu adalah hidup yang pernah kami lihat dengan mata kami sendiri, yang pernah kami jamah dengan tangan kami sendiri, yang pernah kami dengar dengan telinga kami sendiri. Yaitu apa? Inkarnasi Yesus Kristus. Saudara-saudara, the appearance of Christ in the history, the advent of Christ in the history, is the manifestation of the unseen and invisible God in this the material created world. Yesus Kristus hadir dalam dunia ini untuk menyatakan Allah yang tidak kelihatan boleh menjadi dilihat. Allah yang tidak bisa didengar boleh berbicara kepada kita dengan bahasa kita. Allah yang tidak bisa dipegang bisa dijamah dengan tangan. Dan di dalam penjamahan ini Yesus berkata kepada Thomas, silakan keluarkan jarimu, masuk ke dalam rusukku, pegang, mengetahui aku ini sungguh atau tidak. Saudara-saudara, maka Yohanes mengatakan, inilah tubuh. Inilah tubuh dari hidup itu yang pernah datang mengunjungi dunia, di mana dengan mata kami pernah melihat. Dan di sini lihat yang dipakai bukan bahasa Greka yang biasa, adalah bahasa yang berarti meneliti dengan terus tidak berhenti melihat dan melihat kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau lihat ke sini sana yang tidak tertarik, engkau langsung menyapu pandanganmu, tidak berhenti. Tetapi kalau ada sesuatu yang sangat menarik, engkau akan berhenti matamu, arah tidak berubah, engkau terus memperhatikan. Itu namanya dalam bahasa Inggris bukan to see, bukan to witness, to gaze, G-A-Z-E. Nah, istilah itulah arti sesungguhnya daripada istilah di sini. Kita telah gaze Him. Kita telah memperhatikan, meneliti Dia selama 33 tahun setengah. Dan kita mengetahui yang bisa kita lihat, yang kita bisa dengar, yang bisa kita jamah. Inilah satu tubuh yang sebenarnya ada hidup itu sendiri. The true life is here. The true life incarnated Himself. And we gaze Him already. We listen to Him personally. We touch Him with our own hands. Saudara-saudara, itu yang dikaruniakan. Allah mengaruniakan hidup untuk apa? Saudara-saudara, jangan lupa, kami yang sudah berdosa, sudah mati di dalam dosa. Itu sebab orang yang mati tidak bisa kontak dengan orang yang hidup. Tadi Argus mengatakan, waktu dia mendekati seorang pemuda yang sangat tampan, sangat muda, tapi waktu dia melihat, dia sudah menjadi mayat. Saudara-saudara, lalu apakah perasaanmu? Dia tidak mungkin mendengar kalimat saya tidak mungkin membicarakan dengan dia. Dan di dalam jiwa dia dan jiwa saya tidak ada komunikasi. Itu namanya mati. Mati itu perceraian. Mati itu perpisahan. Mati itu separasi antara hidup dan hidup. Mati telah memisahkan kedua pihak sehingga tidak mempunyai interpersonal relationship. Itu namanya mati. Pada waktu Tuhan mengatakan Adam, jangan makan buah yang terlarang. Pada hari engkau makan, hari itu engkau mati. Artinya apa? Kontak antara engkau dan saya putus. Dan tidak ada komunikasi lagi. Karena di tengah-tengah engkau dan saya ada dosa yang mematikan engkau. Sehingga engkau tidak bisa berkomunikasi dengan sumber hidup lagi. Separasi. Seperti apa? Seperti mikrofon ini begitu berfungsi. Tetapi kalau saya lepas hubungan ini, fungsinya dia mati. Meskipun dia masih adalah mikrofon yang bagus sekali, dia sudah tidak bisa. Kecuali ini yang masih berjalan. Saudara-saudara, ini sudah tidak bisa berfungsi. Karena apa? Dia sudah mati. Fungsinya sudah tidak ada. Separasi itu artinya kematian rohani. Nah, saudara-saudara, dengan demikian hidupkan kembali. Dengan apa? Dengan koneksi. Koneksi melalui apa? Melalui sesuatu interpersonal relationship made by Jesus Christ. Di dalam Kristus kita kembali kontak dengan Tuhan Allah. Dan Kristus itu adalah hidup dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, maka karunia yang paling besar Tuhan kepada manusia adalah melalui Kristus memberikan hidup yang kekal.
Itulah yang disimpulkan oleh Paulus. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, maka di sini dikatakan barang siapa mempunyai anak, dia mempunyai hidup. Barang siapa tidak mempunyai anak, dia tidak mempunyai hidup. Dan kalimat ini adalah pengertian yang luar biasa tajamnya dari Yohanes, yang melampaui Paulus, melampaui Yakobus, melampaui penulis Alkitab Perjanjian Baru yang lain. Karena di dalam buku Yohanes ada 4 istilah yang selalu muncul lebih diutamakan daripada penulis yang lain, yaitu firman, hidup, terang, dan kasih. Saudara-saudara, Christ is the manifestation of love of God, life of God, the light of God, and the love of God. Terang, kasih, firman, hidup. Ini 4 hal muncul di dalam surat-surat Yohanes, muncul di dalam Injil Yohanes, melebihi daripada yang lain. Dan dia begitu peka membicarakan tentang hidup. Maka satu-satunya orang yang berani menulis doa antara anak kepada anak, yaitu Yohanes. Di dalam Injil Matius tidak muncul, di dalam Injil Markus tidak muncul, di dalam Injil Lukas tidak muncul. Hanya di dalam buku Yohanes muncul inti doa Yesus kepada Allah. Saudara-saudara, ada orang yang sendiri tidak suka doa, suka dengar orang lain bagaimana berdoa. Jadi kalau kebaktian doa itu ada yang mau bicara, ada yang diam, terus makin dekat. Dia doa apa sih? Wah, cilaka, dia lagi kutuk saya. Dia lagi minta Tuhan hukumi saya. Saudara-saudara, suka dengar doa orang lain? Mari kita belajar dengar doa Yesus. Kapan doa Yesus bisa didengar ya? Yesus kapan terbuka? Ayo sekarang dengar. Saya doa gini, ayo catat. Saya doa kepada Bapa begini. Di dalam kitab suci, hubungan antara pribadi, 3 pribadi Allah Tritunggal itu tidak dikasih tahu. Apa yang Tuhan Bapa bicara kepada Roh Kudus, kita tidak tahu. Apa yang Roh Kudus bicara kepada Bapa, kita juga tidak tahu. Apa yang Tuhan bicara kepada anak, kita juga tidak terlalu jelas. Tapi apa yang Yesus bicara kepada Bapa, satu pasal, seluruh pasal, segenap pasal, semuanya isi doa Yesus kepada Bapa. Kalau mau belajar doa, jangan belajar doa Yabes. Itu hanya menunjang egoismu saja. Tuhan perkembangkan tenda saya, bikin besar saya. Tuhan jadi pembantumu. Belajar doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Doa Yesus bagaimana berdoa kepada Bapa. Injil Yohanes 17. Saudara-saudara, seluruh Injil Yohanes 17 itu adalah isi, recording. Itu adalah inti daripada apa yang disampaikan anak kepada Bapa. Kita membaca beberapa ayat saja. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal ke-17. Di sini engkau melihat bagaimana Yesus berbicara kepada Bapa. Orang-orang selalu baca Alkitab demi memanipulasi, demi twisting of the scripture, demi memperalat kitab suci untuk menggenapi ambisi mereka yang liar. Kita tidak boleh begini. Kita harus kembali kepada Alkitab. Dan saya minta saudara baca dimulai dengan apa? Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menanggap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat ketiga semua membaca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Nah, hanya dari permulaan 3 ayat saja sudah cukup menunjang ayat yang kita baca tadi, ayat 11-12 daripada 1 Yohanes. Father, glorify your Son, so your Son will glorify you. As you have given him the life, I give the eternal life to those who have given me as your chosen people. And to know you, the true and only God. And to know your Son given, that is eternal life. Saudara-saudara, doa Yesus kepada Bapa, saudara
pelajari sendiri. Ini satu ayat perlu kita belajar bertahun-tahun. Karena ini terlalu agung, terlalu luas, terlalu dalam teologi di dalamnya. Saudara-saudara, di sini hubungan antara Tritunggal bagaimana menjadi substansial interpersonal relationship terkandung di dalamnya. Saudara-saudara, kita tidak ada waktu kembali ke sini. Tadi ayat yang ketiga menjadi ayat yang saya harus beritahu dikaitkan dengan ayat yang kedua. Ayat kedua mengatakan, sebagaimana engkau telah memberikan hidup kepada dia. Dengar, you have given eternal life to him, and I have already give this eternal to those who have given to me. Wah, ini sangat kait. Nah, ini doktrin reform yang paling kental di sini. Siapakah orang Kristen yang sejati? Orang Kristen yang sejati adalah pusaka yang diberikan Allah kepada Kristus menjadi miliknya selama-lamanya. Karena kita hebat? Tidak. Karena kita mulia dan hormat? Tidak. Kita diperlayakan di dalam Kristus. Kita dipermuliakan daripada kenajisan, kebobrokan, kehinaan, keremehan kita. Di-cleansed, dibersihkan, diampuni dosa, ditebus, diberikan sesuatu sifat hidup yang baru. Sehingga kita menjadi glorious son and children of God. Sudah melihat tadi kesaksian dari Agus, masih belasan tahun sudah berzina, bersetubuh, tukar pasangan, study tour. Saudara jangan kirim anakmu tour di luar negeri dibawa oleh guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Kami akan bikin NRITC bertahun-tahun supaya anakmu pernah mengalami apa namanya latihan, apa namanya susah, apa namanya penderita. Stephen Tong tidak akan membuat sesuatu keenakan, tapi kita akan bikin sesuatu yang perlu. Nanti di gereja baru tidak kursi sofa. Itu ada kursi yang tidak terlalu mahal. Tapi kursi menunjang punggungmu dengan baik. Kesehatan baik, tapi tidak mahal. Karena apa? Karena kita bukan mau kemewahan. Kita mau menjadi manusia yang beres, yang benar. Saudara-saudara, engkau mendengar sekarang banyak nama. Satu kali saya di kapal terbang, itu kira-kira 25 tahun yang lalu. Di depan saya itu anak-anak ganteng-ganteng, orang bule, anak Amerika, bagus-bagus. Anak-anak semua remaja. Waktu mereka bicara saya kaget sampai hari ini belum selesai kagetnya. This year we go to Venice. You still remember? Last year we were in Stuttgart. And next year we are going to Russia. And another year we go to Spain. Ada over 12-13. Dijadwalkan setiap tahun 2 kali pergi Tamasya. Dan perginya di Venesia, perginya di Spanyol, perginya di Rusia, perginya di Prancis, perginya di mana-mana. Lalu saya tanya, 10 tahun kemudian dia umur 22. Sudah tidak ada tempat yang bisa pergi lagi kecuali surga. Saudara-saudara. Kalau waktu itu sudah 10 tahun pergi ke Venesia, ke Jerman, ke mana. Kalau pergi ke lain tempat, mana bisa tahan. Karena dari kecil terlalu enak. Saudara-saudara sekalian. Saya kaget luar biasa. Loh, ternyata di Amerika ada sekelompok orang kaya. Anak-anaknya itu hidupnya begitu mewah ya. Setiap tahun itu dibawa pergi Tamasya untuk mengetahui dunia yang paling enak. Lalu kalau besok mereka besar jadi apa? Saya tidak habis pikir. Lalu saya pikir sampai sekarang saya umur 67. Saya beli tiket berapa puluh jam pun ekonomi kelas. Begitu sampai di situ malamnya mulai khotbah. Selesai khotbah malamnya berangkat lagi. Itu cara hidup saya. Tetapi saya rasa nikmat. Saya rasa bahagia. Bagaimana capek pun saya bersuka cita. Saudara-saudara 2 minggu ini saya tidak keluar negeri. Karena saya harus menunggu visa daripada New Zealand. Visa dari Jepang. Saya tidak bisa berangkat. Saya nongkrong di Jakarta. Lalu saya kerja apa? Saben pagi jam 9 saya ke kantor. Project. Sampai jam 6 saya pulang ke rumah. Begitu pada rumah sudah capek sekali. Nah saudara-saudara, minggu pertama sakit-sakit. Minggu kedua makin lama makin kuat. Sudah dilatih oleh Tuhan. Saya mau tanya, orang yang dari kecil terlalu enak, tuanya selalu susah. Orang yang dari kecil susah, tuanya rasa lebih enak. Yang mana lebih berbahagia?
Yang mana lebih betul di dalam pendidikan? Saudara pikir sendiri. Jangan memanja anak. Kau kira anak yang kau kasih uang banyak manja dia, besok dia akan berterima kasih seumur hidup. Dia akan mulai melihat bahwa engkau masih kurang banyak memberikan kepada dia. Mulai mengejek engkau, waktu tua mengambil habis semua uangmu. Baru dia merasa engkau betul cinta dia. Kalau makin kurang, dia akan menghina. Dan pada waktu engkau masih mungkin, masih mampu, jangan memberi banyak. Waktu engkau sudah tidak mampu memberi, dia mulai menginjak-injak kepalamu. Engkau orang tua akan dihina oleh anakmu. Saudara-saudara dengar baik-baik semua perkataan ini. Yesus Kristus menjadi contoh yang terbaik. Dia anak Allah, lahir di palungan, mati di kayu salib. Dan dia menjadi kekayaan bagi semua orang yang menerima dia. Dan dia menjadi bijaksana bagi semua mengikut jejak kaki dari Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, itu sebab hidup di dalam Kristus itulah hidup yang menjadi pemberian terbesar dari Tuhan. Bukan materi, tapi hidup di dalam Kristus. Dan hidup Kristus adalah hidup teladan, adalah hidup yang pernah memberikan contoh kepada kita bagaimana melakukan kehendak Allah, sehingga pernah menerima segala sengsara penderitaan yang tidak seharusnya atau tidak selayaknya dijatuhkan kepada dia. Saudara-saudara, dan tadi saya mengatakan ini perbedaan Christianity and other cultures aspect. Di sini hidup Allah diberikan kepada kita, dan doktrin reform tersimpan di sini mengatakan apa? Kalau Allah sudah menjadikan anak-anak Allah yang dilayakkan pusaka yang dimiliki oleh Kristus, maka Kristus harus kerja apa kepada anak-anak ini? Ini prinsipnya. Tuhan mengatakan, Abraham, aku memberikan tanah perjanjian kepadamu. Keluar. Keluar dari mana? Dari istananya. Abraham itu raja loh. Abraham itu mempunyai rumah paling sedikit 100 kamar. Saudara-saudara. Di arkeologi abad ke-20 menemukan kota Ur yang 4.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu, itu kota orang kaya, kamarnya lebih 100. Abraham mempunyai pembantu 318. Pada saat dia perintahkan semua ambil senjata pergi perang. Dan pada Abraham pakai pembantu rumah tangganya sendiri berperang. Dia mengalahkan orang-orang raja-raja sekutu. Semua dikalahkan oleh dia. Jadi saya percaya Alkitab tidak tulis. Tapi Abraham ini seperti raja. Abraham itu kaya luar biasa. Panggilan Tuhan, Abraham keluar. Sama sekarang panggilan kita terima lain. Banyak pemuda-pemudi keluar dari keluarga miskin. Akhirnya ingin menjadi pendeta yang paling kaya. Panggilan Tuhan kepada Abraham terbalik. Keluar sebagai raja. Lalu masuk tenda. Dan sampai mati tidak pernah masuk rumah lagi. Itu panggilan. Saudara-saudara. Abraham bukan Tuhan. Saya mau melayani. Tapi tetap ada rumah besar ya. Saya mau melayani. Saya tetap ada dagang besar ya. Lalu saya beda sama pendeta lain. Pendeta lain sambil khotbah sambil terima gaji. Maka ditendang-tendang oleh majelis. Saya sambil khotbah sambil memberikan persembahan. Dan di mana-mana saya diterima dengan baik. That is not calling. Calling is depart from your family. Depart from your nation. Depart from your country. Keluar daripada bapamu, rumah bapamu, negaramu, bangsamu. Keluar. Lalu Abraham keluar. Sesudah keluar bagaimana? Keluar pasang tenda. Yang paling kasihan itu Nyoham. Nyonya Abraham. Itu paling susah. Dia biasanya ikut pergi shopping di mall. Biasanya naik mobil. Sekarang Abraham bilang, saya dipanggil Tuhan. Lalu kamu nyonyaku. Ya sudah, ikut aku ya. Apa Nyoham ya Nyoham dong. Nyonya Abraham dong. Ikut Abraham keluar. Lalu tinggal di mana? Ayo masuk tenda. Loh itu kan biasanya kambing yang masuk. Ya, sekarang kamu kambing, ikut saya. 2 orang masuk. Lalu waktu itu dia umur berapa? Umur 75. Abraham dipanggil Tuhan umur 75. Abraham mati umur 175. Berapa tahun? 100 tahun ada rumah enggak? Abraham 100 tahun tidak kembali tinggal rumah. Rumah yang 100 kamar itu diletakkan. Dia pakai tenda. Ikut Tuhan 100 tahun. Sampai 175 tahun. Sudah tua. Masih berada di tempat yang tenda. Dan di situ dia meninggal.
Nah saudara, Sarah 127 sudah meninggal. Waktu itu dia 137. Maka Abraham ditinggalkan Sarah 38 tahun lagi baru mati. Ini namanya panggilan. Saudara-saudara, kalau hamba Tuhan dipanggil untuk menjadi kaya, itu lain dengan panggilan konsep dalam Alkitab. Dan khotbah ini sekarang tidak ada di dalam teologi yang makmur. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan menjadi kaya raya. Itulah janji Tuhan. Itu yang dikhotbahkan. Seluruh dunia sedang kacau balau. Mari kita kembali kepada Alkitab. Abraham dipanggil, lalu bagaimana? Abraham diberikan tanah perjanjian. Tanah perjanjian mana? Tuhan bilang, aku bereskan ya. Tunggu dulu. Saya suruh orang semua keluar. Semua dibereskan, dikapur. Semua ini tanah milikmu. Silakan ambil sebegitu, seenak mungkin aja. Tidak. Abraham ambil tanah itu? Tidak. Abraham pakai sedikit tanah untuk menjadi tempat kuburan nyonyanya pun tiap harus bayar 400 shekel daripada perak. Berarti janji sih janji, tetapi tidak dikasih. Loh, Tuhan kok pelit ya? Tuhan kok memungkirkan janji? Katanya tanah janji, kok tidak dikasih? Kok kalau pakai sedikit aja mesti bayar lagi? Nah ini prinsip Alkitab. Saudara-saudara sekalian, Allah memberikan kaum pilihan kepada Yesus Kristus sebagai pusaka Kristus. Ini janji. Lalu Kristus bilang, oke, bersihkan dulu. Sudah bersihkan semua, sudah menjadi orang paling baik, paling suci, paling sempurna. Itu anggotaku. Anggota gereja lebih jelek dari orang luar. Jangan kira orang di gereja lebih baik dari orang di luar. Saudara-saudara, jangan kira orang yang di dalam rumah sakit lebih bersih dari orang di luar. Jangan kira orang di luar lebih kotor atau lebih banyak penyakit dari orang di rumah sakit. Rumah sakit justru lebih banyak bakteri. Karena itu orang sakit yang perlu diobati. Rumah sakit lebih banyak orang sakit karena orang sakit yang masuk situ. Gereja tidak lebih baik dari orang lain. Oh, sekolah Kristen banyak malaikat. Bukan. Sekolah Kristen banyak meleset. Bukan malaikat. Saudara-saudara. Oh, pendeta-pendeta baik. Pendeta-pendeta lebih baik dari orang biasa. Tidak. Justru orang dosa yang ditebus. Nah, dengan cara begini saya putar balik ya. Allah memberikan orang Kristen kepada Yesus Kristus. Dan Allah memberikan hidup yang Kristus kepada orang Kristen. God gave the eternal life to His chosen people through Jesus Christ. Dan di sini Allah memberikan hidup kepada orang Kristen. Allah memberikan hidup melalui Kristus kepada orang Kristen. Allah memberikan orang Kristen kepada Kristus. Allah memberikan tanda perjanjian kepada Abraham. Allah memberikan hidup dan iman di dalam Abraham kepada orang-orang yang menjadi keturunan dia. Dia adalah the father of the all believers. Lalu engkau bilang putar-putarin mau apa? Saudara mengetahui. Tuhan mengatakan, Yesus, saya memberikan orang-orang Kristen kepadamu menjadi pusakamu. Dari segala benua. Ada orang Islam jadi Kristen. Ada Hindu jadi Kristen. Ada Konfusius dari Kristen. Ada komunisme dari Kristen. Ada Islam dari Kristen. Itu semua milikmu. Jesus mengatakan, I and my children. I and my brothers. Yesus bilang, aku dengan saudara-saudaraku. Tidak ada children istilah. Itu brothers dicatat di dalam kitab. Belum pernah menjadi anak Yesus ya. Sudah dengar ya. Kita adalah saudara Yesus, anak Tuhan Allah. Jangan dengar khotbah yang salah. Yesus adalah raja. Kita anak raja. Kita tidak pernah dicatat satu kali anak Yesus. With my brothers, which you give to me. Ini di dalam Ibrani pasal kedua. Nah saudara-saudara, siapa ini? Yang diberikan Allah kepada Kristus siapa? Adalah orang yang berdosa, yang tak beres semua. Lalu Yesus bagaimana? Harus membereskan dia. Mau memiliki janji dari Tuhan, harus membereskan dulu. Yesus mau memiliki orang pertama sama sang Firdaus, yaitu perampok. Yesus harus mati buat dia dulu. Di sini namanya korban untuk mendapatkan janji. Di sini namanya berjuang untuk mengalahkan musuh, lalu memperoleh sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, Israel, Musa, inilah tanah perjanjian, masuk. Waktu Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada orang Israel, apa Israel masuk, melihat semua sudah dibereskan, sudah dibersihkan, semua musuh sudah diusir, lalu tanah itu boleh menjadi tempat mereka menanam dan mendapatkan penuaian besar? Tidak. Waktu mereka masuk, itu orang-orang Kanaan yang lebih gede, lebih besar, yang lebih sehat, lebih kuat, semua masih di situ. Lalu bagaimana? Perang. Loh, katanya kasihkan saya. Perang. Kalau you tidak perang, tidak dapat janji. Kalau you tidak mengeluarkan darah, berperang,
perang, melawan mereka. Engkau tidak menang, engkau tidak bisa mendapat janji. Ini caranya Tuhan. Jadi di sini saya melihat satu ayat yang di dalamnya mengandung sesuatu besar. Di sini dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. God give the chosen people to Jesus Christ, and Jesus Christ should give the life of God to them. Tapi give the life of God to them, He should give up His own life. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, bahkan menyerahkan nyawanya sendiri menjadi tebusan bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena di dalam dirimu kami bukan mendapatkan pengetahuan, bijaksana, kekayaan yang sangat sederhana secara materi, tapi kami mendapatkan hidup yang kekal melalui penyangkalan dan kematian Kristus. Dan ini semua menjadi contoh bagaimana kami mengikuti jejak kaki Kristus. Dengar doa kami, beri pengertian yang lebih mendalam kepada kami untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.